Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibu. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ibu-ibu semangatnya ya. Bagaimana, sehat anak-anaknya? Oh, sehat. Suami sehat? Alhamdulillah ya ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena alhamdulillah ibu-ibu pada sore hari ini sudah hadir dalam acara pertemuan rutin kita ibu-ibu, pertemuan kelompok yang rutin kita laksanakan tiap bulan ya ibu-ibu. Ya. Terima kasih ibu-ibu telah datang, telah semangat. Oh ya ibu-ibu, biasanya kita pertemuannya membicarakan masalah komitmen ibu-ibu, anak-anaknya rajin sekolah bu ya, rajin posyandu ibu ya. Di sini saya lihat ibu-ibu sudah hadir semua ya. Ini anggota kita di kelompok ini ada 20 orang ya bu. Alhamdulillah sudah hadir. Nah ini ibu Lucy ibu. Alhamdulillah ibu Lucy anaknya 2 ibu ya. Iya. Di balita rajin posyandu bu anaknya bu. Oh iya dong. Ditimbang terus bu ya. Iya dong. Alhamdulillah sehat bu ya anaknya. Jangan lupa bu, setiap bulan harus rajin posyandu mendapatkan vitamin A di bulan 2 dan bulan 8. Kemudian rajin-rajin ditimbang apakah anaknya berat badannya sudah sesuai atau belum ya bu ya. Nah oke ibu-ibu, pada hari ini pertemuan kita judulnya P2K2 ibu-ibu atau pendidikan maaf salah saya bu. Modul P2K2 bu ya. Kita pertemuan peningkatan kapasitas keluarga ibu-ibu. Nah tapi dalam peningkatan pertemuan kapasitas keluarga itu ada beberapa ibu-ibu yang akan kita pelajari. Masalah pengasuhan anak, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah kesehatan ibu-ibu ya. Nah untuk yang pertama ini, hari ini kita akan belajar masalah pengasuhan dan pendidikan anak. Oke ibu-ibu, kita bisa mulai? Oke. Ya ibu-ibu, biar kita lebih semangat, biar kita fokus. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai itu ibu-ibu ya. Oke, bisa kita praktekkan sekarang. Halo. Hai. Iya. Anaknya mana? Halo. Hai. Iya. Kita pertemuannya santai-santai aja ibu-ibu, biar kita tetap semangat. Jangan sampai kita ngantuk ya ibu-ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Nah oke ibu-ibu, di dalam modul pengasuhan anak ini ada 4 yang akan kita pelajari, yang itu bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian bunyi anaknya tolong memahami perkembangan dan perilaku anak, kemudian memahami cara anak usia dini belajar, kemudian membantu anak sukses di sekolah. Oke, nah ini ada Ibu Nursiam ini. Ibu Nursiam anaknya sudah nerima rapot bu? Oh alhamdulillah sudah bu ya. Bagaimana bu? Dapat juara ranking atau tidak? Abang. Oh iya bagus. Memang bu anak-anak KPM itu harus pintar, harus sehat ya bu. Sekolahnya harus rajin, jadi harus dapat ranking ibu kalau sekolah. Jadi tidak boleh kalah dengan anak-anak yang lainnya ya bu ya. Nah oke ibu-ibu, tentunya di sini ibu-ibu sudah punya anak semua ya. Di sini tidak ada yang gadis KPM PKH ini karena memang untuk orang yang sudah berkeluarga ya ibu. Nah ibu-ibu kalau sudah punya anak, ini ibu Lucy ini punya 2 orang anak balita ibu ya. Iya. Bagaimana kesan ibu dalam mengasuh anak? Ya, dinikmatin saja. Gimana ibu? Apakah mengasuh anak itu menyenangkan bu? Oh, tentu sangat menyenangkan.
menyenangkan. Ya, sebenarnya ibu mengasuh itu menyenangkan ibu-ibu ya kalau kita laksanakan dengan hati. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan terpaksa, kadang-kadang kita banyak kerjaan lagi mau marah juga kadang-kadang bu ya. Iya. Iya. Boleh tak bu kalau kita marah sama anak? Tergantung. Tergantung bu ya. Iya. Tergantung yang digantung gitu ya. Iya. Jadi ibu dalam mengasuh anak itu bisa menyenangkan, bisa juga kadang-kadang kita marah itu ya. Jadi bu kalau marah sama anak itu jawabannya tergantung bu ya. Iyalah, tengok situasi dan kondisi. Oh, dilihat situasi dan kondisi. Ya ibu-ibu ya marah sama anak itu boleh bu, tapi jangan sampai kita melakukan kekerasan fisik ya bu ya. Nah ibu-ibu, coba ibu-ibu saya punya pertanyaan nih, ibu-ibu siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ayo, siapa yang bisa jawab ibu? Apa ya? Ini berdasarkan pengalaman ibu aja yang ini lagi ngasuh anak, misalnya punya rencana anaknya mau jadi apa. Kenapa apa tadi? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa ya? Kenapa? Orang yang lebih baik. Nah, iya ibu, misalnya kita itu bu menjadi orang tua yang lebih baik ya bu. Ibu setuju tak bu kalau saya mengatakan orang tua itu adalah contoh bagi anak? Iya dong. Karena semua apa yang kita itu pasti terkadang diikuti oleh anak kan. Ya, nah, iya benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Ita ini ibu yang namanya Ibu Ya. Ita, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dicontoh oleh anak bu ya. Kalau orang tuanya biasanya suka marah, anaknya nanti akan suka marah. Iya. Kalau orang tuanya sering berkata yang baik-baik, anaknya juga akan berkata yang baik-baik bu ya. Jadi kita semua setuju ya ibu-ibu. Iya. Kalau dikatakan orang tua itu adalah contoh yang baik bagi anak. Nah, jadi ibu-ibu intinya hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Alasannya apa bu? Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Iya. Jadi bu kalau anak kita pengen anak kita hebat, jadi orang sukses, ya, jadi orang alim, sopan terhadap orang tua, kita juga harus menjadi orang tua yang lebih baik. Sini nak, jangan nakal. Tak boleh nakal. Duduk sini nak. Sini, duduk. Dengan bunda sini. Nah, oke, ibu-ibu kita lanjut lagi ya. Jadi bu, nah saya tanya lagi bu, siapa kalau kita di dalam keluarga itu biasanya ada siapa saja bu? Kalau di dalam keluarga ada siapa saja? Ada orang tua. Ada orang tua. Orang tua itu biasanya ayah dan ibu ya. Kemudian selain orang tua ada siapa lagi bu? Anak-anak. Ada anak-anak. Jadi yang namanya keluarga itu ada orang tua dan ada anak. Anak-anak. Oke, kita tepuk tangan dulu di ibu Lucy. Tepuk mantul ya ibu-ibu. Mantul. Mantul. Oke, jadi ibu-ibu dalam keluarga itu ada orang tua dan ada anak ya ibu-ibu ya. Nah, kalau di dalam mengasuh anak ibu-ibu itu siapa yang bertanggung jawab? Orang tua dong. Iya, apakah cuma ibunya saja atau ke ayah dan ibunya yang bertanggung jawab? Dua-duanya. Iya, benar sekali ibu, betul ibu ya. Jadi kalau kita mengasuh anak itu bukan cuma tanggung jawab ibunya, tapi juga tanggung jawab ayahnya ibu ya. Jadi kalau ibunya lagi sibuk, masa ayahnya bisa bantu bermain sama anak. Nanti ibu, ini hasil pertemuan kita nanti bisa disampaikan nih pada suaminya bu.
Ya. sama suami, sama tetangga, biar sama-sama bisa belajar dalam pengasuhan anak. Nah, ibu-ibu, di dalam anak-anak itu juga memiliki hak, ibu-ibu ya. Ada 5 hak anak itu. Yang pertama apa? Coba ibu. Coba ibu-ibu coba bayangkan anaknya di rumah. Apakah ibu-ibu yang menjadi hak anak kita? Coba. Misalnya saja, Bu. Misalnya saja. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Iya, betul sekali. Jawaban dari Ibu Lucy, tidak membeda-bedakan. Ada ibu yang lain. Siapa yang bisa memberi contoh lagi? Hak anak. Memberikan yang terbaik untuk anak. Memberikan yang terbaik untuk anak, ya, itu dari Ibu Nopri ya. Ya, Ibu Nopri bagus, betul sekali, Bu. Memberikan yang terbaik untuk anak. Misalnya apa? Misalnya kita bisa memberikan pujian kepada anak, Bu ya. Misalnya anak kita itu misalnya sukses, berhasil di sekolah, kita bisa memberikan pujian-pujian biar anak kita itu lebih semangat lagi, Bu. Karena pujian itu bisa mengurangi sifat buruk pada anak dan menambahkan sifat baiknya, Bu ya. Oke, nah selain itu apa lagi, Bu? Mengikuti perkembangan anak. Mengikuti perkembangan anak, ya benar sekali. Ibu yang lain, mana ibu yang lain? Apalagi, Bu? Penghargaan terhadap anak tadi ya, Bu ya. Itu bisa menjadi motivasi. Nah, itulah ibu hak-hak anak yang harus kita penuhi. Yang paling penting itu ibu, anak-anak itu memiliki hak untuk kelangsungan hidup ya, ibu ya. Nah, oke. Jadi, Bu, dalam mengasuh anak itu kita harus punya 4, Bu ya. 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengasuh itu harus memiliki jangka panjang, Bu. Artinya mulai dari dia lahir kita rencanakan dalam mengasuhnya sampai dia sukses, Bu ya. Tamat sekolah dan sampai ke perguruan tinggi kalau bisa. Nah, kita itu biasanya, Bu, kalau mengasuh, Ibu ya, kalau kita punya anak, Bu. Kalau kita punya anak, Bu ya, biasanya anak kita itu, jadi, Bu, dalam mengasuh anak itu, Bu, kita harus 4 yang kita perhatikan, Bu ya. Pengasuhan itu harus jangka panjang, Bu ya. Jadi kita harus merencanakan anak kita mau jadi apa, harus kita asuh dengan cara yang benar, Ibu ya. Kemudian Ibu mengasuh itu dengan sistem disiplin positif. Menerapkan sistem disiplin positif. Artinya mengasuh itu Ibu harus terus menerus ya, Bu ya. Jangan cuma sekali. Misalnya, Bu, yang disiplin positif begini, Bu. Nah, jadi saya contohkan begini, Bu ya. Misalnya anak Ibu kelas 1 SD, Bu. Coba Ibu bayangkan. Misalnya anak Ibu kelas 1 SD, pagi-pagi anak Ibu belum bangun. Ya. Sementara Ibu harus berangkat kerja ke tempat kerja, Ibu ya. Jam 6 Ibu sudah membangunkan anak Ibu tapi masih belum bangun. Kemudian Ibu kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan masak, Bu ya. Sudah jam 7 Ibu lihat ternyata anak Ibu masih guling di kasur, Bu. Masih main-main HP. Sementara Ibu sudah harus berangkat bekerja dan anak itu sudah harus berangkat ke sekolah. Otomatis, Bu, anak ini bakal terlambat ya, Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan pada anak Ibu tersebut, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Biasanya apakah Ibu akan mencubit? Atau akan memarahinya? Atau akan membentaknya, Bu? Atau diseret dari kasur, Bu, bawa ke dapur, ke mandi? Banyak, Bu. Atau Ibu menasehatinya? Menasehatinya. Oh, jadi Ibu lebih memilih menasehati, Bu ya? Iya. Ya, itu jawaban yang sangat bagus sekali, Ibu, sebenarnya. Jadi, Bu, tadi saya mencontohkan bisa mencubit, menyeret, Bu ya, bisa memarah, membentak, atau bisa menasehati, Bu ya. Jadi, Bu, itu ada pilihan kan, Bu? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau misalnya kita membentak, menyeret, atau mencubit, Bu,
berarti anak kita otomatis akan bangun ya Bu. Tapi apakah besok dia akan tetap bangun seperti kehendak kita atau kalau tidak dipacaran dia tidak bangun kan gitu ya. Nah itu artinya itu pengasuhan jangka pendek, tujuan jangka pendek, karena akan kita capai pada hari itu saja ya Bu. Nah tapi kalau kita nasihati itu langkah waktunya panjang ya. Maka anak itu akan tertanam dalam hatinya tujuan dari bangun pagi itu apa kan, kebaikannya apa, kalau bangun siang keburukannya apa Ibu ya. Jadi anak-anak itu bisa tahu sebab akibat dari perbuatannya. Nah sudah disiplin positif Bu, anak itu harus diberikan kehangatan dan bimbingan. Harus diberikan kehangatan dan bimbingan Bu ya. Jadi kehangatan itu artinya kita itu bisa memberikan waktu yang baik untuk anak-anak Bu ya. Jadi anak-anak itu merasa dekat dengan kita. Apabila berada di dekat kita dia merasa nyaman. Intinya begitu Bu ya. Itu namanya kehangatan. Kalau bimbingan itu kita memberikan motivasi, pengarahan Bu ya kepada anak-anak. Nah yang terakhir Bu itu kita harus memberikan kelekatan Bu. Nah kelekatan itu dimulai dari lahir Bu ya. Dimulai dari lahir sampai anak kita tumbuh besar. Nah ini. Jadi Bu, bayi kalau anak itu dari bayi itu selalu memberikan kelekatan Bu. Kelekatan itu artinya Bu, anak itu merasa walaupun jauh dari kita, anak itu tetap merasa dekat ya. Dek, kawan. Duduk. Jangan Bu ya. Nah, jadi kelekatan itu tadi Bu, apa Bu? Ya, benar Ibu, itu benar. Kelekatan itu artinya walaupun jauh, anak itu tetap merasa dekat dengan kita. Ada kita dalam hatinya, ada dia dalam hati kita. Artinya begitu ya. Ya. Nah, ada kelekatan positif, ada kelekatan negatif. Yang kelekatan positif itu yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Kalau yang negatif itu misalnya begini, kalau sambil ngomong tapi tidak berani melihat mata, itu kelihatan yang kelekatan yang negatif gitu namanya. Anak itu terasa terpaksa, merasa takut, bukan karena dia ingin dekat dengan kita ya. Oke Bu, mungkin sampai di sini Bu pertemuan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bu. Silakan Bu. Mau ditanyakan silakan Bu, masalah kelekatan tadi, masalah kehangatan, masalah disiplin positif ya Bu ya. Nah ini Bu, kelekatan penting untuk membangun tumbuh kembang anak yang sehat, khususnya pada awal tahun dari 0 sampai 3 tahun. Nah jadi ini Bu, ini penting sekali bagi anak-anak kita dari 0 sampai 3 tahun. Kita harus memberikan kelekatan. Jadi kalau dia sudah besar Bu, kalau sudah ada hubungan yang baik kelekatan itu, walaupun anak kita sekolah di kota, misalnya kita di desa, di ngekos Bu ya, dia sudah bisa merasakan kedekatannya dengan kita. Dia tidak akan berbuat nakal, tidak akan berbuat yang macam-macam Bu ya. Ya oke Bu, ada yang mau ditanya lah Bu? Ya Ibu Ita, silakan Ibu Ita. Kalau Ibu mengasuh anak di rumah, biasanya kesulitan. Ya, kesulitannya kalau dia lagi nakal. Oh, kalau lagi nakal, Bu. Nah, ini untuk mengatasinya itu cak mana lah kan? Nah, ini penting untuk kita diskusikan kalau anak-anak lagi nakal, Bu ya. Kan tadi kan katanya tidak boleh marah-marah. Jadi kalau misalnya anaknya nakal kan tidak cukup harus dinasihati baik. Oh iya benar. Nah, bagaimana? Itu ibu-ibu yang lain itu tadi pertanyaan dari Bu Lucy. Kalau pengalamannya dalam mengasuh anak yang masih balita 2 orang, kalau anaknya lagi nakal, katanya tidak boleh dimarah. Bagaimana solusinya? Oke, ibu-ibu yang lain. Ya, ibu Lucy ya. Oke, bagaimana Ibu Lucy? Oke, betul, bagus itu Ibu, bagus.
Anak-anaknya bisa diberikan diajak bermain sebentar gitu Bu ya. Oke, nanti kalau anak-anaknya sudah asik dengan permainannya, Ibu lanjut lagi dengan pekerjaan Ibu, masak misalnya gitu ya Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Nopri ya. Oke, Ibu-ibu ada yang mau ditanya lagi Bu? Ya udah, kalau tidak ada Ibu, hari ini pertanyaan kita, pertemuan kita cukupkan sampai sini Bu ya. Jadi ada 4 tadi Bu inti kita dalam pengasuhan. Ayo Ibu yang mana yang masih ingat? Tadi ada 4. Yang pertama, harus memiliki tujuan jangka panjang. Yang keduanya harus ada 4 Bu, harus memiliki tujuan jangka panjang. Yang pertamanya harus dengan disiplin positif. Yang ketiganya harus memberikan apa Bu tadi? Kehangatan dan bimbingan. Yang kelimanya harus membangun kelekatan. Ya Ibu ya. Oke Ibu, demikianlah pertemuan kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.